Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ustadz-ustadz yang kami muliakan dan kami hormati, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamilur Rahman yang semoga Allah senantiasa berikan taufiknya kepada kita semua, dan juga para hadirin dan hadirat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pertama-tama tentunya puji syukur kepada Allah senantiasa kita tujukan kepadanya. Berbagai limpahan nikmat dan karunia Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kesehatan, dan masih dikobarkan gelora dalam hati kita untuk menuntut ilmu agama, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, yang lantas setelahnya kemudian kita angkat kebodohan dalam diri orang lain. Dan ini adalah bagian dari suatu amalan yang kata Imam Ahmad, jika niatnya benar maka tidak ada tandingan dari amalan yang lain yang bisa menandinginya. Beliau rahimahullah mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuh. Menuntut ilmu agama itu tidak ada yang sebanding dengannya amalan yang lain tatkala didasari dengan niat yang lempeng, yang lurus. Yaitu apa? Kata beliau, antanu ya raf'al jahli an nafsika thumma an ghairik. Yaitu tatkala panjenengan, saya, semuanya menuntut ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, kemudian dalam diri orang lain, alias ilmu yang sudah kita dapat, kita bagi, kita share, dan kita kirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya setelah memuji Allah SWT, bersyukur padanya, juga saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamilur Rahman, para ustadz-ustadz yang saya muliakan, Ustadz Abdul Khalik dan yang lainnya yang mungkin ini kali pertama saya diberikan kesempatan, dan saya berterima kasih sekali. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atas jasa dan kebaikan yang telah kita nikmati, maka belum dinyatakan dia bersyukur kepada Allah SWT. Dan sejatinya kesempatan mengisi kajian di sini itu rotok marai kemeringet, ya, alias marahin dredeg. Saya sudah sampaikan ke Pak Umar Dhani, kebetulan beliau teman saya, kenal lumayan lama semenjak dahulu belajar bahasa Arab di Ma'had Ali bin Abi Thalib. Yang lain ustadz-ustadznya banyak gitu, yang lebih senior dari saya banyak, yang secara keilmuan lebih mumpuni juga kurang-kurang, alias turah-turah. Tapi beliau sampaikan, tenang saja, di Jamilur Rahman itu santai-santai orangnya. Walaupun mungkin ketika melihat wajahnya do jenggoten kabeh nak medeni to. Nggih, tapi nggih, kita upayakan jemaah sekalian, saya akan menyampaikan sebatas apa yang saya tahu, sebatas apa yang saya pelajari, dan mohon nanti ustadz-ustadz, jika mungkin nanti apa yang saya sampaikan ada yang keliru, nanti setelah kajian saya ditegur atau diluruskan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ibu bapak sekalian, tema yang kita bahas sebenarnya merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh salah satu ulama kita, Profesor Dr. Sa'ad Ibn Nasir As-Sathri hafizahullah ta'ala, salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi Arabia di masa lampau, dan sekarang kalau tidak keliru jabatan terakhir beliau adalah Al-Mustasyarul Malaki, yaitu ulama yang menjadi penasehat raja,
ya, di Saudi Arabia, dan dulu sempat beberapa kali ke Indonesia sebelum beliau menerima jabatan di kerajaan. Adapun setelah kemudian punya jabatan khusus agak susah, karena kalau mengundang tentunya harus ada protokol khusus untuk menghadirkan orang besar. Tapi dulu pernah beberapa kali ke Indonesia. Saya ingat dulu di Maskam, ya, waktu itu zaman Ustadz Muflih Safitra masih belajar di Riyadh, kalau nggak salah melalui perantara beliau pernah hadir. Ya, beliau punya buku yang menghimpun tentang kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan orang awam, atau kaidah-kaidah ini membantu orang awam bagaimana caranya bagaimana caranya mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, terutama masalah-masalah keagamaan yang butuh untuk tahu hukum syar'i dari masalah itu sebelum bertindak untuk mengerjakan amalan. Dan itu beliau himpun, bukunya tidak terlalu tebal, ya. Judulnya Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Itu kaidah-kaidah, himpunan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang non mujtahid alias orang awam. Dan beliau bahas di situ ada beberapa bab, ya. Dan yang kita akan bahas di sini di bab yang pertama, yaitu bagaimana orang awam tatkala menghadapi suatu masalah keagamaan, sikapnya itu harus bagaimana, harus seperti apa yang harus dikerjakan. Kemudian nanti setelahnya akan ada bab-bab yang lain yang akan mengarahkan seorang muslim gimana kalau misalnya dalam suatu masalah itu ternyata ada dua ulama yang beda pendapat, kita harus ngambil yang mana. Gimana ketika suatu ketika pernah minta fatwa dalam satu masalah agama kepada seorang alim, kemudian di waktu yang akan datang beliau berubah ijtihadnya. Dulu bilang A, setahun setelahnya ijtihadnya bilang B di masalah yang sama. Bagaimana kaidahnya meminta fatwa atau bertanya kepada orang alim, sedangkan di situ ada alim yang fadil, ada alim yang mafdul. Ada ahli ilmu yang lebih senior, ada ahli ilmu yang levelnya sama tapi lebih junior. Bolehkah dia tanya kepada yang junior padahal yang senior masih ada? Itu dibahas, dihimpun di sini, yang mungkin nanti, atau saya yakin mungkin di sini dulu pernah diajarkan, ya. Atau misalnya belum, mungkin barangkali nanti di kesempatan yang lain bisa dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Baik, Ibu Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi bahasanya sebenarnya kaitannya dengan ilmu usul fikih. Dan usul fikih, Ibu Bapak sekalian atau jamaah sekalian, didefinisikan oleh para ulama adalah diantaranya, ya, karena banyak definisinya. Ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Jadi usul fikih itu sebenarnya adalah disiplin ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang dijadikan pijakan fikih secara global. Jadi dalam usul fikih dibahas secara global. Apa itu Quran, apa itu hadis, apa itu qiyas yang disepakati. Ada yang mukhtalaf, apa itu istihsan, apa itu istishab, apa itu qaulus sahabi. Jadi di usul fikih dijelaskan secara global tentang penggunaannya dan boleh digunakan atau tidak. Kemudian ini pokok bahasan pertama ketika bahas ilmu usul fikih. Yang kedua adalah membahas tentang kaifiyatul istifadah minha. Bagaimana seseorang itu bisa menggali faedah, ya, dari dalil-dalil tadi menggunakan qawaidul istinbat, kaidah-kaidah penyimpulan hukum syar'i. Bagaimana memahami amr, bagaimana memahami nahi, bagaimana memahami mutlak dan muqayyad, bagaimana memahami am dan khas dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah wahalil mustafid. Dan usul fikih itu membahas tentang kondisi orang-orang yang punya kelayakan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dengan kaidah-kaidah yang dipelajari tadi. Jadi usul fikih itu menghimpun 3 bahasan inti, membahas tentang kaidah-kaidah atau membahas tentang dalil-dalil yang digunakan nanti dalam pijakan agama, membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah yang digunakan supaya bisa memahami dalil tadi, dan membahas siapa sih orang yang punya kelayakan untuk bisa menggunakan kaidah-kaidah tadi.
kriterianya apa, syaratnya apa. Nah, di poin pembahasan yang ketiga tentang orang-orang yang mampu untuk menyimpulkan hukum syar'i, nanti kemudian para ulama membagi dua level. Pertama adalah mujtahid, yaitu orang yang punya kemampuan, punya ilmu alat, punya kemampuan penguasaan kaidah-kaidah hukum sehingga dia punya kemandirian untuk menyimpulkan hukum syar'i sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Yang kedua, ini adalah orang awam. Orang awam, definisi orang awam dalam perspektif ilmu usul fikih maksudnya adalah dia yang tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum syar'i sendiri ketika menghadapi suatu masalah. Maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Ya, secara umum para ulama membagi levelnya dua, mujtahid sama awam. Sebagian ulama ada yang memberikan tengah-tengah antara mujtahid dengan awam, ada yang tengah-tengah namanya muttabi', ya. Walaupun pembagian ini ya diperselisihkan, ada ulama yang mengatakan enggak ada level itu. Levelnya cuman mujtahid sama awam saja. Tapi ada yang menyatakan ada muttabi', yaitu orang yang belum sampai level mujtahid tapi dia punya kemampuan, punya ilmu alat, punya penguasaan terhadap kaidah-kaidah istinbat, tapi ilmunya belum sampai level mujtahid. Tapi dia paham penalaran ulama ketika menyimpulkan suatu hukum syar'i, step by stepnya itu bagaimana, penalarannya gimana, dia juga bisa mengetahui sudut pandang masing-masing ulama ketika menyimpulkan hukum itu seperti apa. Nah, orang ini levelnya muttabi'. Nah, jadi saya jelaskan dulu seperti ini supaya kita tahu ternyata usul fikih itu pembahasannya tiga tadi, tentang hukum syar'i, kaidah-kaidah menyimpulkannya, dan tentang orangnya. Orang yang punya kemampuan menyimpulkan hukum syar'i ternyata juga nanti dibagi dua. Ada orang yang punya kemampuan namanya mujtahid, ada yang belum mampu namanya awam. Nah, orang yang belum mampu inilah yang akan kita bahas di sini. Ya, tatkala menghadapi masalah kehidupan, apa yang harus dikerjakan. Langsung saja Ibu Bapak sekalian, di pembahasan yang pertama atau di pasal yang pertama, Syekh Sastri mengatakan al-qawaid al-usuliyatu allati tu'inul 'ami 'inda nuzulil waqi'ah bihi. Itu kaidah-kaidah usul yang membantu orang awam tatkala dia menghadapi masalah. Apa yang harus dia kerjakan? Di sini beliau menyebutkan ada tiga pembahasan. Bahasan yang pertama, hukmu fi'lil mukallaf ma la ya'lamu hukmahu atau ma la yu'lamu hukmuhu. Hukum seorang mukallaf mengerjakan suatu masalah yang belum diketahui masalah tersebut hukumnya apa. Seorang mukallaf di sini adalah diksi singkat atau simple untuk membahasakan, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Sudah berbalik, dia balik dan berakal, maka bahasa simpelnya mukallaf alias sudah layak terkena beban syariat. Nah, seorang mukallaf hukumnya gimana? Dia mengerjakan suatu masalah atau akan menceburkan dia untuk mengerjakan suatu hal, tapi dia belum tahu hukumnya masalah ini atau perbuatan ini hukumnya apa. Nah, sikapnya bagaimana? Syekh Sastri mengatakan, qarrara ulama'u annahu yajibu 'alal insani ma'rifatu hukmi ayyi fi'lin qabla an yaqdima 'alaihi li alla yakuna hadzal fi'lu haraman. Beliau menjelaskan bahwa para ulama telah menegaskan bahwasannya wajib, lazim, merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk mengenal, untuk mengetahui terlebih dahulu hukum suatu perbuatan sebelum orang tersebut menceburkan diri atau melangkahkan diri akan melakukan perbuatan itu. Kenapa? Li'alla yakuna hadzal fi'lu haraman. Supaya jangan sampai terlanjur nyebur, terlanjur beranjak, ternyata apa yang dikerjakan hukumnya haram, sehingga melanggar norma-norma syariat. Jadi dia harus tahu dulu. Wa qad hukiyal ijma'u 'ala tahrimi fi'lil mukallaf ma la yu'lam hukmuh. Bahkan telah dihikayatkan adanya konsensus ulama. Semua ulama sepakat bahwa haram hukumnya, terlarang hukumnya seseorang mukallaf memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu tapi dia belum tahu hukum dari sesuatu yang dia kerjakan. Karena tadi ditakutkan barangkali sesuatu yang dia kerjakan ternyata hukumnya haram. Wa warada an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana la yasmahu liman la ya'rifu ahkamal bai' wasyira'
bimuzawanati mihnatil bai'i fis suqi, dan datang asar, ya, riwayat asar yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu beliau tidak mengizinkan, beliau radhiyallahu anhu tidak mengizinkan, la yasmahu liman la ya'rif, tidak mengizinkan bagi orang yang belum mengetahui, belum menguasai hukum-hukum terkait jual beli, hukum-hukum terkait perniagaan, penguasaan terhadap fikih muamalat, bimuzawanati mihnatil bai', untuk menekuni profesi jual beli di pasar pada saat itu. Ini disebutkan dan dikeluarkan oleh, takhrij oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Witr. Umar mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak diperkenankan seseorang berjual beli di pasar kami, ya, kecuali bagi orang yang sudah bertafakuh dalam agama, alias dia punya penguasaan terhadap fikih jual beli. Kenapa? Ya karena tadi ditakutkan barangkali namanya pasar, namanya orang jual beli, tujuan utama adalah cari untung. Tujuan utama bagaimana cara dapat laba. Tujuan utama bagaimana modal itu nanti berlipat ganda, yang terkadang dengan dunia yang banyak ini orang kemudian melalaikan norma-norma dan rambu-rambu syariat. Ternyata dia pengen untung banyak, ternyata transaksinya mengandung gharar yang fahish misalnya. Ternyata dia pengen dapat untung banyak, ternyata ada sisi ribanya di situ. Atau ada kezalimannya, atau dia belum mengetahui tahapan-tahapan jual beli misalnya. Misalnya seseorang, dia bukan produsen, dia beli barang dari pihak yang lain, kemudian sudah terjadi jual beli antara dia dengan produsennya. Barang sudah menjadi milik dia, tapi barang belum dikobet oleh dia, kemudian dia sudah jual kepada orang lain. Dia sudah jual pada orang lain. Ini tidak boleh. Dalam aturan syariat, seorang baru boleh menjual silah atau objek barang yang dia walaupun sudah jadi milik dia, tapi dia belum mengkobetnya, maka dia belum diperkenankan untuk menjual ulang. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, jangan dia jual ulang sampai dia menerimanya terlebih dahulu. Walaupun secara diksi di sini penyebutannya ta'am, makanan, tapi para ulama seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkannya tidak hanya terbatas pada makanan, tapi berlaku juga pada yang lain. Makanya dalam hadis yang lain, Hakim bin Hizam ketika konsultasi dengan Nabi SAW, beliau bertanya, wahai Rasulullah, inni bta'atu asya, atau kama qala, saya membeli beberapa objek yang saya akan jual. Fa akhbirni ma yahillu li wa ma yahrumu alai. Maka kabarkan kepadaku apa yang haram untuk saya wahai Rasulullah dan apa yang halal. Kemudian Rasul mengatakan, yang maknanya bersama, kalau Anda membeli sesuatu, maka fala tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu jual sampai kamu terima dulu barang itu, walaupun sudah jadi milikmu. Karena ada tahapan-tahapan dalam akad. Benar, ketika sudah terjadi akad jual beli, seorang transfer walaupun barangnya belakangan, itu sudah menjadi miliknya. Tapi konsekuensi lanjutan, apakah sebelum dikobet dia boleh jual lagi? Nah, itu perlu dikobet dulu baru dia punya kebolehan atau dibolehkan untuk jual. Nah, ini hal seperti ini harus diketahui. Makanya Umar menyatakan orang yang belum menguasai tafaqquh fid din dalam masalah terkhusus dalam jual beli dilarang untuk berjualan di pasar beliau atau bahasan yang lain misalnya, karena ini khusus beliau secara arahan khusus dalam masalah jual beli, walaupun tidak terkhusus di masalah itu, dalam hal yang lain juga iya. Dalam praktek murabahah lil amir bisyara misalnya, antara wa'ad dengan akad bedanya apa? Apakah boleh terjadi akad atau bolehkah terjadi kewajiban nanti terjadi akad ketika awal baru wa'ad, baru janji, ataukah akad baru dikerjakan setelah barang sudah dibeli oleh penjual baru terjadi akad? Itu hal-hal seperti ini perlu diketahui terlebih dahulu supaya seseorang nanti tidak tercebur dalam hal yang haram.
Ini sampel saja secara khusus yang dibawakan oleh Umar dalam masalah jual beli di pasar. Tapi itu juga berlaku nanti dalam hal-hal yang lain. Apa saja hal yang kita belum jelas amalan ini, amaliyah ini hukumnya apa, boleh atau tidak dikerjakan, maka cari tahu dulu hukumnya. Kalau kita sudah tahu, baru kita kerjakan. Wa qad dzakara ulama annal bal, bahkan ulama zaman dulu menyebutkan annal balada idza khalat minal mufti, bahwa kalau sampai ada suatu negeri yang kosong di situ mufti, tidak didapati mufti yang bisa menjadi rujukan untuk menjelaskan halal dan haram, walam yatayassar lil 'ami fiha muraja'atul mujtahidin, dan orang-orang awam di daerah tersebut tidak punya kemudahan untuk bisa merujuk dan bertanya kepada mufti yang bisa menjelaskan mana halal dan haram, wajaba 'alal 'amil hijrah minha walam yahilla lahul muqamu fiha, maka wajib si orang awam tadi hijrah untuk cari tempat yang mana di tempat yang lain ada ulamanya, untuk berkonsultasi, untuk bertanya, untuk memberi pengarahan. Itu kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang sekat-sekat geografis itu mungkin sudah hilang, karena sekarang sudah ada internet, sudah bisa berhubungan langsung dengan para pakar lewat media sosial atau lewat telepon, lewat ini. Makanya Syekh menyatakan, walakin hadhil mas'alah la makana laha al-yawm litawaffuri wasailil ittisal al-haditha. Namun permasalahan ini, yaitu kewajiban untuk hijrah dari suatu tempat yang enggak ada muftinya, maka ini tidak berlaku untuk zaman sekarang, karena telah tersedianya media komunikasi modern, di mana mungkin bisa jadi ada seorang tinggal di suatu daerah, alimnya enggak ada, tapi bisa kontak kepada seorang ustadz di daerah lain, bisa kirim pesan, bisa telepon langsung, atau dengan cara-cara yang lainnya. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, ibu bapak sekalian, sababul iltizamil mukallaf bil ahkamis syar'iyyah. Sababu iltizamil mukallaf bil ahkamis syar'iyyah. Sebab seorang mukallaf atau seorang yang balik dan akil itu melekat dalam dirinya atau punya keterikatan dengan hukum-hukum syar'i. Alias kenapa sih seorang mukallaf, kita yang sudah balik dan berakal ini, kenapa melekat dalam diri kita kewajiban untuk mengerjakan hukum-hukum syar'i? Itu sebabnya apa? Alasannya apa? Syekh Hafizullah mengatakan, min rahmatillahi bi'ibadih an ja'ala tatbiqal ahkam asy-syar'iyyah. Termasuk di antara rahmat dan kasih sayang Allah SWT atas para hambanya, maka Allah menjadikan penerapan hukum-hukum syar'i tahsulu bihi maslahatul khalqi fid dunya wal akhirah, akan terwujud dengannya kemaslahatan yang kembali kepada makhluk itu sendiri, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi hukum-hukum syar'i yang ada yang kita semua kerjakan, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, menikah, dan yang lain sebagainya, atau masalah jinayat dan yang semuanya, itu semua sejatinya bagian dari rahmat Allah kepada hambanya, yang itu semua jika dikerjakan, maka maslahatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Baik maslahatnya bisa dirasakan langsung di dunia, ataupun nanti baru dirasakan di akhirat. Fal ahkamu syar'iyyatu mu'allalatun bimasalihil khalqi fadlan minallah wa rahmatan minhu biibadih. Maka hukum-hukum syariat yang ada ini mu'allalah, kesemuanya ada sebabnya. Itu sebabnya adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan kepada makhluk itu sendiri. Fadlan minallah, sebagai keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada makhluk, wa rahmatan minhu biibadih, dan juga sebagai rahmat Allah atas hambanya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, asy-syari'atu mabnaha ala tahsilil masalih au taktsiriha. Jadi syariat yang ada, semua aturan yang ada dalam agama ini, itu semua dibangun, sebenarnya dibangun di atas upaya untuk mewujudkan maslahat atau memperbanyaknya. Wa ta'tilil mafasid au taqliliha, atau untuk menggugurkan segala bentuk mafsadat dan mudarat yang ada kepada manusia, atau kalau tidak bisa hilang semua, au taqliliha, atau meminimalisirnya.
Jadi segala bentuk aturan yang ada, yang Allah syariatkan untuk kita sebagai makhluknya, yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan jalur risalah, itu semua ada upaya untuk mewujudkan maslahat atau memperbanyaknya yang kembali kepada makhluk itu sendiri, atau untuk menghilangkan mudarat dan mafsadat yang ada, atau kalau nggak bisa hilang maka untuk meminimalisirnya. Jadi semua, dan ujungnya kembali kepada penjagaan yang namanya ad-daruriyatul khams, yaitu hal prinsipil atau hal yang urgent yang jumlahnya 5, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Mustasfa, bahwa aturan syariat semua yang ada itu ujungnya berujung kepada maslahat untuk hifdzuddin, terutama untuk menjaga agama. Kenapa diwajibkan bertauhid? Kenapa diwajibkan menjauhi kesyirikan? Supaya terjaga agama ini tidak tercoreng dengan noda-noda kesyirikan. Kenapa diwajibkan mengikuti dan meneladani Nabi SAW dan aturan-aturannya dan menjauhi hal-hal baru dalam agama? Supaya aturan agama tidak terkontaminasi, sehingga kemudian semakin lama dan semakin jauh akhirnya aturan syariat jadi butek karena campur tangan orang-orang yang berinovasi dalam agama sehingga aturannya rusak. Tujuannya diantara adalah untuk hifdzuddin, itu yang paling inti. Yang kedua, aturan agama yang ada itu selain untuk menjaga agama, yang kedua adalah untuk hifdzun nafs. Kenapa kok dilarang membunuh sembarangan? Maka dalam rangka untuk menjaga jiwa. Kenapa ada syariat kisos? Dalam rangka untuk menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, itu menjaga logika, menjaga akal. Kenapa kok dilarang mengkonsumsi narkoba? Kenapa kok dilarang gawe lapen, tutulan lapen, ngepil, koplo dan semisalnya? Dalam rangka untuk menjaga kesehatan logika manusia. Kalau logikanya sudah rusak, akalnya rusak, nggak bisa berpikir jernih, maka kerusakannya akan merajalela di mana-mana. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, atau dalam ibarah yang lain hifdzul ard, menjaga kehormatan. Itu kenapa kok seseorang, atau kenapa dalam Islam disyaratkan adanya pernikahan, supaya untuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Dan kenapa harus dengan cara yang syar'i? Supaya jelas anak-anak nanti bapaknya siapa, orang tuanya siapa. Kenapa dilarang untuk berzina, bahkan mendekati pun dilarang? Tadi dalam rangka untuk menjaga keturunan. Yang terakhir adalah hifdzu al-mal, untuk menjaga harta. Maka kenapa kok dalam aturan jual beli harus menghindari riba, harus menghindari gharar dan semisal, menjaga harta orang supaya tidak terambil dan tidak terpindahkan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendolimi makhluknya. Kenapa ada potong tangan bagi orang yang mencuri ketika kriterianya terpenuhi, yang menjambret, yang garong, dalam rangka untuk menjaga harta. Dan semua aturan syariat yang ada itu kembali pada hal itu. Wa qad tazharu lil mukallafi hadhil hikmah allati syuri'al hukmu min ajliha. Syekh Sasri mengatakan, wa qad tazharu lil mukallaf hadhil hikmah, dan hikmah ini alasan dan juga hikmah tujuan dari hal-hal yang disyariatkan ini terkadang bisa muncul dan juga diketahui oleh kita sebagai makhluknya. Wa qad takunu khafiyah alaih, tapi terkadang bisa jadi itu tersembunyi, tidak langsung tersingkap di dunia. Tapi yakinlah itu semua pasti ada hikmahnya. Terlepas dari kemudian langsung kita dapati, kita tahu betul di dunia, bisa tahu hikmahnya apa dari aturan ini dan itu, atau kita tidak tahu hikmahnya apa, nanti di akhirat pasti akan dibukakan oleh Allah SWT hikmahnya ini, kenapa ada aturan ini dan itu. Illa annahu la yahsunu bil mukallaf an yamtasida al-hukma syar'iyya wa maqsuduhu bimtisalil husul 'ala al-manfa'at ad-dunyawiyah faqat. Nah, kemudian beliau menegaskan, hanya saja, jadi setiap aturan tadi ada hikmahnya, ada alasannya, hanya saja tidak layak, lantas kemudian tidak layak bagi seorang mukallaf, bagi seorang muslim, an yamtathilal hukma syar'i,
untuk kemudian dia tunduk dan patuh mengerjakan hukum syar'i, wa maqsuduhu bimtithalihi al-husul 'alal manfa'ah dunyawiyah faqat. Tapi sayangnya ketundukan dia dan juga nurutnya dia untuk mengerjakan hukum syar'i ternyata tujuan utama maksudnya hanya sekedar untuk mendapatkan kemanfaatan duniawi semata. Tidak boleh. Tidak selayaknya demikian. Dia mengerjakan amalan ini dan itu, tapi ternyata tujuan intinya, motivasinya hanya sekedar untuk mendapatkan kemanfaatan dunia semata. Bal yambaghi an yakuna maqsuduhu wajh Allah. Wajib bagi dia untuk mengarahkan maksud dari dia mengerjakan hukum syar'i itu untuk mengharapkan wajah Allah SWT, bisa melihat Allah kelak di yaumul qiyamah, wad darul akhirah, dan mendapatkan ganjaran kelak nanti di hari akhirat. Hatta yusaba ala dzalik, supaya ketika dia mengerjakan hukum-hukum syar'i tadi tidak sebatas menggugurkan kewajiban, tapi juga mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan. Asy-Syaikh Hafizullah Ta'ala menjelaskan bahwasannya seorang mukallaf itu melekat dalam dirinya pelaksanaan hukum-hukum syar'i itu ada alasannya, yaitu alasannya adalah bahwa hukum syar'i yang dikerjakan tidak lain tidak bukan maslahatnya itu kembali kepada makhluk itu sendiri atau kepada kita sendiri sebagai manusia, sebagai mukallaf. Dan terkadang maslahatnya atau hikmahnya bisa diketahui langsung di dunia, terkadang sebagian khafiyah, tidak diketahui alias tersembunyi, hanya nanti akan diungkap ketika sudah di akhirat. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa selayaknya seseorang ketika tunduk mengerjakan hukum-hukum syar'i, janganlah sampai menjadikan motivasi utama dan alasan utama dia mengerjakannya dalam rangka sebatas untuk mencari kehidupan dunia atau fadilah-fadilah duniawi semata. Orang sholat duha misalnya, cuman tujuannya, motivasinya supaya sebatas usahanya lancar. Sedekah dan itu alasannya supaya tujuan intinya untuk dimudahkan rezekinya, bisnisnya, dan yang lainnya. Padahal kita diajarkan oleh Nabi SAW, ketika kita melakukan suatu hal amaliyah, bahkan bersedekah walaupun dengan sepotong buah kurma, jadikanlah tujuannya untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Jadi tujuan intinya adalah akhirat. Nabi mengatakan wattaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhilah oleh kalian neraka walaupun hanya bersedekah dengan secuil dari buah kurma. Jadi maksudnya jangan sampai motivasinya itu seorang melakukan ibadah sebatas untuk dunia semata. Maka jika dia meniati dari apa yang dia kerjakan manfaat dunia semata, kata beliau hafizallah, la yastahiqu alaihi al-ajr al-ukhrawi, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Kemudian beliau mengutipkan satu ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan segala bentuk ragam perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka pasti kami akan berikan balasan penuh kepada mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka dijanjikan tidak akan dirugikan. Tapi apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi sayangnya mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali hanya mendapatkan neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia, dan terhapuslah dan terhembuslah habis semua apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini adalah gambaran orang-orang yang tujuan inti utamanya hanya sekedar mencari dunia. Kemudian Syekh menjelaskan, idza qasada bi fi'lihi al-manafi'ad dunyawiyyata faqat fala yakhlul halu min ahadi amrayn. Kemudian juga Syekh menjelaskan, misalnya ada orang yang mengerjakan salah satu amalan atau hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, tapi dia memaksudkan dengan perbuatannya hanya mengharapkan manfaat keduniawiahan semata,
fala yakhlul halu min ahadil amrayn. Maka untuk orang ini tidak terlepas dari dua kemungkinan kondisi. Pertama, an yakuna fi'luhu la yaqa'u illa ala wajhil ibadah. Itu tatkala, kemudian pertama adalah tatkala pekerjaan atau perbuatan yang dia kerjakan ya, tidak mungkin terjadi kecuali itu dipahami sebagai ibadah. Tidak ada kemungkinan bahwa amalan itu adalah amalan lain non ibadah. Contohnya apa? Mithlus shalah, seperti mengerjakan sholat. Orang kalau mengerjakan sholat, dari sholat itu tidak mungkin dimaknai sholat itu non ibadah. Pasti orang mengerjakan sholat pasti dimaknai itu sebagai ibadah. Berbeda dengan amalan yang lain yang nanti akan ada contohnya. Karena ada beberapa amalan yang terkadang jika itu dikerjakan ada dua potensi kemungkinan, dia bisa dinilai ibadah, dia bisa dinilai non ibadah. Tergantung nanti niat yang berkaitan dengan amalan tadi yang dikerjakan. Tapi kalau amalan yang tidaklah dia dikerjakan kecuali gambaran awal yang langsung terbesit dalam diri seorang pasti itu ibadah, yaitu seperti sholat, maka kalau orang mengerjakan sholat niatnya sebatas untuk mendapatkan manfaat duniawi semata, kata beliau, fahina idzin yakunu fi'luhu fasidan. Maka tatkala itu apa yang dia kerjakan dinilai fasid, rusak, ghairu mu'tabarin syar'a, dan tidak terhitung, tidak dinilai secara tinjauan syariat, alias tidak berlaku sholatnya. Kalau sampai dia meniatkan sholatnya itu bukan untuk Allah SWT. Kedua, kemungkinan kedua, an yakuna fi'luhu yahtamilul ibadata wa ghairaha. Yang kedua, jika orang meniatkan dari amalannya itu niat sifatnya duniawi, tapi amalan yang dia kerjakan ini yahtamilul ibadata wa ghairaha. Ada kemungkinan terkadang satu sisi bisa saja dimaknai sebagai ibadah, terkadang sisi lain bisa juga non ibadah. Sebatas amalan duniawi biasa semata, tidak mengandung sisi ibadah. Jadi ada dua kemungkinan, terkadang bisa ditarik sebagai ibadah, terkadang bukan, tergantung niatnya. Contohnya apa? Belum ngasih contoh mithlun nafaqah. Contohnya adalah memberikan nafkah. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Wasilatur rahim, seseorang menyambung tali persaudaraan, mengunjungi kerabatnya. Wa tarkul muharramat, atau seperti seorang meninggalkan hal-hal yang haram. Seorang dihadapkan di hadapannya minuman keras, di depannya kesempatan untuk berzina, di hadapannya nota kosong yang dia bisa isi untuk korupsi, tapi dia kemudian memilih untuk meninggalkannya. Namun sayangnya dia mengerjakan nafkah, memberikan nafkah, silaturahim, meninggalkan yang haram, ternyata motivasinya bukan karena Allah, bukan mengharapkan pahala akhirat. Maka bagaimana menilai hal yang demikian? Beliau mengatakan fahina idzin yakunu fi'luhu sahihan yasqutu bihil wajib wa yurfa' anhul itsmu wa la yastahiqqul ajra was thawabal ukhrawi. Orang yang demikian ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, dia menyambung silaturahim, dia meninggalkan yang haram yang ada di hadapan yang berpotensi dia bisa kerjakan, tapi dia meninggalkannya tidak didasari karena niat ibadah, tidak didasari karena dia dengan itu melaksanakan perintah Allah, maka yang demikian secara tinjauan amaliyahnya dinyatakan sah, yaitu secara hukum wad'i sah ya. Sah. Jadi misalnya dia mengerjakan, berikan nafkah pada istrinya, maka nafkahnya sah sehingga dia telah gugur kewajibannya. Tapi dia tidak mendapatkan sisi yang lain, yaitu sisi ganjarannya. Maka perbuatannya sah, yasqutu anhul wajib, kewajiban tuntutan atas dirinya dinyatakan gugur, tidak dituntut lagi, wa yurfa'u anhul itsm, dan dosanya diangkat bagi dia, tapi sayangnya la yastahiqul ajr. Dia tidak layak mendapatkan pahala dan ganjaran akhirat. Nah, berarti di sini menghadirkan niat dalam hal-hal ini, hal-hal yang punya potensi bisa dimaknai ibadah dan tidak, maka niat punya peran penting di sini. Berarti panjenengan kalau berkunjung pada kerabat, meniatkan silaturahim, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, niatkan itu semua bagian dari tunduk melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka di situ selain amaliyahnya sah dan gugur tuntutan atas kita atau panjenengan semua, sisi lain kita juga mengantongi pahalanya. Ya, di sini peran niat itu penting. Baik. Pripun Ustaz?
7.15 nama jam 7. Itu tadi alarm untuk ini ya, iqamah. Oh nggih. Terus pripun niki? Saya manut mawon. Boleh maksimal 1/4 jam. Pripun Bapak Ibu sekalian? Boleh lanjut? Satu poin bahasan lagi. Ya, satu poin bahasan lagi. Saya percepat insyaallah. Pembahasan yang ketiga, thariqatu istikhrajil hukmi syar'i. Metode atau cara bagaimana menyimpulkan hukum syar'i. Metode atau cara bagaimana menyimpulkan hukum syar'i. Nah, ini yang sebenarnya poin inti dari judul kajiannya. Selain dua bahasan awal yang jadi pelengkap. Idza nazalat waqi'atun bil mukallaf, kata Syekh Sastri hafizahullah, jika terjadi suatu kejadian, peristiwa, satu masalah yang dihadapi oleh mukallaf, ya, seorang muslim yang balik dan berakal, wa arada ma'rifata hukmillah fiha, dan dia berkeinginan untuk mengetahui hukum syar'i dalam masalah ini apa, fa innahu la yakhlu min ahadi halain, maka seorang muslim ini tidak terlepas dari dua kemungkinan keadaan. Pertama, an yakuna qadirun 'alal ijtihad. Pertama adalah orang ini, si muslim ini punya kemampuan untuk beristihad, menyimpulkan hukum syar'i secara mandiri. Fahuna ya'khudul hukma minal adillah asy-syar'iyyah biwasitatil qawaid al-usuliyah. Maka orang dengan tipe ini, dengan model seperti ini, dia mengambil hukum syar'i dan mengambil sikap dari masalah yang dia hadapi langsung dari dalil-dalil syar'i dengan perantara kaidah penyimpulan hukum yang sudah dia kuasai. Ini kalau levelnya mujtahid. Yang kedua, ini jika non mujtahid, an yakuna ghairu qadirin al ijtihad. Yang kedua adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk beristihad, alias orang awam, tidak paham bahasa Arab masih gerudal-geradul, ya. Membedakan dhamir aja masih pusing. Kemudian plus juga dia belum belajar usul fikih, belajar pun baru awal, sudah belajar pun belum menguasai dengan baik. Maka orang yang seperti ini, fa innahu hina idzin yata'arraf 'alal hukmi min khilali su'alil ulama. Maka orang yang model demikian, dia mengenal hukum syar'i dari amalan yang akan dia kerjakan, dia mengetahui hukumnya dengan bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para ahli ilmu yang kompeten dalam masalah yang sedang dia hadapi. Wa qad dalla 'ala dzalika 'adadun minal adillah minha, dan kesimpulan ini didasari atas beberapa argumen dalil yang menyatakan bahwa orang awam, orang yang tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum syar'i, dia bertanya kepada ulama. Di antaranya di surah An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Ahlu zikir di situ, kata Atha bin Abi Rabbah, maknanya adalah al-ulama. Ahlu zikri humul ulama. Kemudian juga beberapa dalil yang lain, hadis al-asif, hadisul asif haitsu sa'ala ahlul ilmi fa aftauhu wa lam yunkir alaihi nabi su'alahum. Landasan yang lain adalah hadis asif. Asif itu ajir atau pihak yang disewa. Hadis, ada satu kasus dulu di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang disewa untuk bekerja di rumah sahabat yang lain. Ternyata si anak muda yang disewa ini malah berzina dengan istri bosnya. Berzina dengan istri bosnya. Kemudian mereka bingung konsekuensi dari perzinaan ini hukumnya apa? Mau diapain ini? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Qala, bapaknya si anak yang berzina ini dipekerjakan, bapaknya mengatakan, qala ibni kana asifan ala hadha. Inna ibni kana asifan ala hadha. Putra saya itu dulu bekerja di rumahnya si fulan. Fazana bimra'atih. Kemudian ternyata dia berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajm faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Kemudian dikabarkan kepada saya bahwa anak saya itu hukumannya dirajam. Maka saya tebus anak saya dengan saya bayar, ya, membayar 100 kambing dan 1 budak hamba sahaya. Kemudian fasa'altu ahlal ilmi. Kemudian setelahnya, karena saya mungkin menganggap ini keliru, maka saya pun bertanya, konsultasi dengan para ulama di kalangan para sahabat. Fa akhbaruni,
Akhirnya mereka pun mengabarkan kepada saya annama 'ala bni jaldu mi'atin wa taghribu 'am, bahwasanya yang wajib ditunaikan hukumannya untuk anakku bukan dirajam, tapi dicambuk 100 kali dan juga diasingkan selama setahun karena anaknya dia belum pernah menikah, ghairu muhsan. Wa anna 'ala imra'ah hadzal rajm, dan bahwasanya yang wajib atas perempuan istrinya si bos ini wajib untuk dirajam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan walladzi nafsi biyadih la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya, saya sungguh akan berikan keputusan antara kalian berdua, ya, mana jalan yang benar tentang masalah ini dengan berpijak pada Al-Qur'an. Kemudian Rasul mengatakan al-walidatu wal ghanam rudda 'alaika, adapun pembayaranmu dengan 100 kambing dan juga budak hamba sahaya dikembalikan kepadamu, alias berarti memang benar tidak bayar itu, ya, tapi dirajam 100 atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'am, dan benar wajib atas anakmu ditunaikan untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan. Nah, sisi pendalilnya apa? Sisi pendalilnya adalah bahwa Nabi dalam kasus ini membenarkan si ayahnya anak ini tatkala konsultasi dengan ahli ilmu, tatkala tidak tahu hukum masalahnya. Dan ternyata jawaban dari para ahli ilmu dari kalangan sahabat ditakrir dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini menjadi argumen bahwa kita tatkala tidak tahu hukum agama suatu masalah yang dihadapi, diminta untuk konsultasi kepada orang yang pakarnya di bidang itu. Petikan terakhir, kutipan dari Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab, ya, beliau menyampaikan innal muqallida idza uridat lahu mas'alatun diniyah, sesungguhnya orang yang muqallid, yaitu yang belum sampai level ijtihad, jika dihadapkan kepada masalah keagamaan, fala yasa'uhu fid din illa su'al, maka tidak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali harus bertanya kepada para ahli ilmu anha alal jumlah, secara globalnya dia harus bertanya, karena tidak mungkin dia baca Quran sendiri, baca hadis sendiri kemudian menyimpulkan, apalagi yang memang tidak pernah berinteraksi dengan literatur ulama, dengan Quran dan hadis, dan tidak punya ilmu halal, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Mungkin itu ibu bapak sekalian, para ustadz sekalian, dan para hadirin dan hadirat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ini saya kembalikan ke Ustadz atau saya tutup sekalian, Ustadz? Oke. Karena Ustadz Abdul Khaliq menyampaikan saya tutup saja, maka terima kasih sekali para Ustadz sekalian, para jemaah sekalian atas kehadirannya dan penyempatan waktunya untuk belajar bersama. Semoga Allah senantiasa beri taufik kepada kita semua untuk senantiasa semangat menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.